Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Miftahur Rizqo ST selaku Yayasan PGTK Gen Taqwa. Yang kami hormati Ibu Mirnawati Ladonggas selaku Kepala Sekolah PGTK Gen Taqwa. Yang kami hormati Bunda-bunda guru PGTK Gen Taqwa, dan tak lupa pula wali murid PGTK Gen Taqwa yang dirahmati Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Ilahi Robbi yang mana telah memberikan rahmat dan nikmatnya sehingga kita bisa mengikuti acara sosialisasi program melalui DANI. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang mana telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Sebelum menginjak acara selanjutnya, marilah kita buka dengan bacaan basmalah dengan harapan semoga acara sosialisasi program melalui daring ini diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan visi misi yang akan dibacakan oleh Ibu Miftahur Rizqo ST. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmatnya alhamdulillah sampai dengan hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di akhir zaman kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah PGTK Gen Taqwa Islamic School, Ibu Mirnawati Ladonggas SOS. Yang terhormat wali murid siswa PG dan TK Gen Taqwa Islamic School yang saya hormati. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku Kepala Departemen Litbang di Yayasan Gema Generasi Taqwa berkesempatan untuk menjabarkan mengenai visi misi dan sekilas pandang tentang PGTK Gen Taqwa Islamic School. Alhamdulillah ya Maya, tiba saatnya tahun ajaran baru. Tidak terasa anak-anak kita sudah tumbuh menjadi anak-anak yang lucu, yang cerdas, yang lincah, dan itu patut kita syukuri. Hal utama yang kita harus lakukan adalah bersyukur bahwa kita masih diberi kepercayaan sama Allah untuk memiliki anak, karena tidak semua orang bisa memiliki anak, dan rasa syukur itu yang harus kita selalu panjatkan kepada Allah dengan selalu menyayangi ananda, karena dengan kita memiliki anak maka kita akan punya tangan-tangan kecil ini yang akan
menggandeng kita pada saat kita sudah rentah, kaki kita sudah payah untuk melangkah. Nah, tangan-tangan kecil anak-anak kita inilah nantinya yang akan menggandeng kita, menuntun kita pada saat penglihatan kita sudah tidak jelas. Anak kita inilah yang akan menuntun kita. Oleh karena itu, bersyukurlah bersyukurlah Bapak semua karena kita memiliki anak-anak. Bukankah salah satu pahala yang pahalanya akan mengalir terus sampai kita meninggal nanti adalah doa dari anak-anak yang soleh, doa dari anak-anak yang solihah. Dengan kita memiliki anak, maka kita mempunyai harapan untuk mendapatkan doa-doa dari anak-anak kita kelak. Oleh karena itu, Mama Papa, jangan lupa bersyukur ya, dengan selalu menyayangi Ananda dengan sepenuh hati. Lihat Ananda dengan penuh rasa syukur. Ya Mah ya, tingkahnya Ananda yang mungkin bikin kita kecapean, kerepotan atau mau bikin kita marah. Kita harus kembali langsung ingat bahwa alhamdulillah anak-anak ini yang akan nanti menolong saya di akhirat kelak. Anak-anak kita nanti ini yang akan memberikan mahkota di akhirat nanti jika anak-anak kita ini hafidz Al-Quran. Nah, terima kasih juga Mama Papa semua mempercayakan pendidikan anak usia dini untuk belajar di PG, di TK Gen Taqwa Islamic School. Pilihan Mama Papa insya Allah tidak akan salah dengan menyekolahkan di PG Gen Taqwa Islamic School, karena Gen Taqwa Islamic School mempunyai visi dan misi, yaitu untuk visi mendidik generasi tangguh, Qur'ani dan waro. Nah, apa itu generasi tangguh, Qur'ani dan waro? Itu dijelaskan lebih rinci di misinya, yaitu untuk misi tangguh menyelenggarakan pendidikan yang menstimulasi anak didik agar tangguh secara fisik, emosional, intelektual, spiritual, dan finansial. Gen Taqwa ini basic dasar-dasar dari kurikulum yang ada di Gen Taqwa itu berdasarkan dari Quran dan hadis. Untuk misi tangguh ini itu sesuai dengan Quran surat An-Nisa ayat 9 yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Itulah mengapa di Gen Taqwa itu mempunyai misi untuk menjadikan anak-anak kita, generasi-generasi penerus kita adalah generasi-generasi yang tangguh. Karena sungguh Al-Quran itu melarang meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan lemah. Baik lemah secara fisik, lemah secara finansial, lemah secara emosional, dan lemah secara spiritual. Nah, di Gen Taqwa ini kita berusaha untuk membimbing anak-anak agar mempunyai tangguh, jiwa yang tangguh terhadap segala macam goncangan-goncangan duniawi. Dan nantinya diharapkan pada saat Ananda sudah besar, Ananda sudah
siap untuk bertarung, berjuang di kehidupan yang akan datang. Selanjutnya yaitu misi Qur'ani. Misi Qur'ani yaitu menyelenggarakan pendidikan Islam yang memantapkan anak didik untuk mencintai Al-Quran sebagai pedoman utama di hidupnya. Nah, ini berdasarkan dari surat Luqman ayat 13 sampai dengan ayat 17 yang artinya ini secara garis besar ya Maya. Nanti bisa mama papa sambil melihat Al-Quran, melihat terjemahannya, melihat tafsirnya, karena inilah yang menjadi basic untuk mendidik anak, yaitu surat Al-Luqman. Yang antara lain di situ untuk yang ayat 13, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, "Hai anakku, janganlah kamu mensekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Di Gen Takwa ini, nilai-nilai yang ditanamkan pertama kali adalah nilai-nilai ketauhidan. Bagaimana anak benar-benar meyakini bahwa hanya Allah lah zat yang perlu kita sembah, hanya satu-satunya zat yang perlu kita sembah. Selanjutnya yaitu di surat Luqman juga, di situ yang ayat 14-nya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada orang tuanya, ibu bapaknya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, ibu bapakmu. Nah, ini di Gen Takwa juga anak-anak sedari kecil dididik, diberikan nilai-nilai untuk menghormati, menghargai, mencintai orang tuanya. Ini sehingga diharapkan anak-anak Gen Takwa itu mempunyai kecintaan, selalu menghormati kedua orang tuanya, menurut pada orang tuanya, dan jadi anak-anak yang soleh dan soleha. Selanjutnya yaitu masih di surat Luqman juga. Di sini di surat Luqman ayat 16 itu berhubungan dengan misi waro. Misi waro ini yaitu menyelenggarakan pendidikan Islam yang meneguhkan anak didik untuk bersikap waro dalam kehidupannya. Apa itu bersikap waro? Bersikap waro adalah bersikap yang penuh dengan kehati-hatian, saking hati-hatinya karena sudah ada tauhid yang tertanam bahwa Allah selalu melihat setiap perbuatannya, sehingga anak, baik ada orang tua atau ada dilihat ataupun tidak dilihat orang, dia akan selalu menjaga perilakunya, tingkah lakunya untuk selalu baik dan tidak melanggar aturan-aturan Allah, karena di dalam dirinya itu sudah tertanam sifat waro. Nah, ini juga sesuai dengan Quran surat Luqman di ayat 16-nya. Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya, karena Allah maha halus lagi maha mengetahui." Jadi anak Gen Takwa nantinya akan mempunyai sikap dalam hatinya untuk selalu berbuat baik. Karena apa? Bukan karena ada mama papanya, bukan karena ada orang lain, ada nenek kakeknya, ada bundanya, ada gurunya, bukan.
tapi karena apa? Karena ada Allah yang melihat. Itu ya Mama Papa ya, sekilas mengenai visi misi Gen Takwa. Mama Papa yang saya hormati, saat ini memang kita di era pandemi, pendidikan kita tidak bisa seperti biasanya yang anak-anak datang ke sekolah, nanti bunda mengajar kayak gitu. Tapi di era pandemi ini seharusnya lebih menguntungkan bagi mama papa semua yang telah menyekolahkan anaknya. Kenapa? Karena di era pandemi ini sistem pembelajarannya adalah sistem pembelajaran yang seperti kita memanggil guru privat mah ya. Jadi nanti karena tidak bisa bertatap muka, maka pembelajarannya bisa lewat online ya, lewat online, bisa melihat di YouTube, atau kita share video, atau yang jelas nanti secara berkala itu bunda-bunda di Gen Takwa akan datang ke rumah mama papa semua untuk mengajari ananda di rumah secara privat, secara pribadi. Dan ini tentunya di pembelajaran yang tidak biasa ini ya, itu setiap siswa kondisinya itu berbeda-beda. Tentunya cara pengajarannya pun akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa. Jadi misalnya anak ya, ananda yang misalnya mama papa itu punya tiga anak ananda ini yang paling besar, yang lainnya itu adik-adik kecil-kecil. Tentu waktu luangnya mama-mama atau waktu belajarnya untuk ananda ini akan beda dengan yang sama-sama punya tiga anak, tapi ananda ini jadi yang terkecil. Jadi ananda ini punya kakak-kakak, misalnya punya kakak ke-1, ke-2, dan ananda ini anak ketiga. Lah itu tentu pembelajarannya, waktu belajarnya dan penanganan mama-mama untuk mendampingi itu pastinya akan berbeda. Makanya di sini saya utarakan di awal bahwa justru di era pandemi ini mama-mama sangat beruntung. Karena apa? Karena ananda akan diajar seperti mama itu memanggil guru privat. Setiap tumbuh kembang ananda itu dipantau secara personal. Beda kalau di kelas. Kalau di kelas kan ada 10 anak atau 15 anak gitu, 10 anak lah satu kelas itu, 10 anak, sekitar 10 sampai 15 anak. Nanti bundanya itu mengontrol 15 anak itu secara bersamaan. Tapi dengan kita online ini, nanti bundanya secara rutin akan berkunjung, membimbing ananda untuk mengetahui perkembangannya secara personal. Oleh karena itu, di pembelajaran yang online ini, pembelajaran sistem daring gitu ya Maya, itu yang sangat diperlukan adalah kerjasama, sinergi, kerjasama yang harmonis antara pihak sekolah, di sini adalah bunda-bunda ya, guru-gurunya, dengan mama papa di rumah sebagai orang tuanya. Karena apa? Karena yang akan mendampingi, sering-sering mendampingi setiap hari ananda untuk belajar itu adalah mama papa. Atas apa? Atas arahan-arahan dari bunda-bunda yang sudah disesuaikan dengan kurikulum yang memang pas dan cocok untuk anak-anak usia dini. Ya, jadi mungkin kita sebagai orang tua misalnya bisa ngajarin anak sendiri kayak gitu, tapi kan tidak tahu misalnya tahap-tahap perkembangannya gitu. Jadi ada 6 aspek dalam menyusun kurikulum di PAUD itu. Jadi nanti semua kurikulumnya pembelajaran yang diberikan itu meliputi 6 aspek perkembangan. Nah, apa saja?
6 aspek perkembangan bagi anak usia dini, yaitu yang pertama aspek nilai agama dan moral. Nah, ini di sini makanya Gen Taqwa menerapkan nilai-nilai, menanamkan nilai ketauhidan dan adab bagi anak-anak. Nah, nanti ini harus dilakukan pembiasaan setiap hari di rumah agar nilai-nilai agama ini tertanam di diri anak-anak. Yang kedua yaitu aspek fisik motorik. Nah, ini berkaitan dengan perkembangan secara fisik dan secara gerak motorik anak-anak. Jadi fisiknya sehat, makanya kita ada senam gitu ya Ma. Jadi untuk anak-anak biar bergerak Ma, nggak mainan gadget terus ya. Jadi nanti kita juga meskipun dari rumah, nanti bunda-bunda membimbing untuk Ananda melakukan senam kayak gitu ya Maya. Terus juga di sini motoriknya ada motorik halus, motorik kasar. Nah, motorik halus itu berkaitan dengan misalnya ini saraf-saraf untuk tangan biar Ananda itu siap untuk menulis kayak gitu. Kalau motorik kasarnya itu bagaimana fisik ini bisa misalnya naik tangga, melompat segala macam. Jadi anak-anak kita itu nanti akan jadi anak-anak yang sehat secara fisik dan secara motorik. Aspek perkembangan yang ketiga adalah perkembangan sosial emosional. Ya, ini berkaitan erat dengan bagaimana anak-anak berinteraksi dengan lingkungan di rumah, dengan teman-temannya, bagaimana anak-anak bisa mengelola emosinya. Nah, ini nanti ada pembelajarannya untuk bagaimana bisa untuk memaksimalkan anak-anak berkembang secara sosial emosional. Aspek yang selanjutnya yaitu aspek kognitif. Ini berhubungan dengan akal pikiran ya. Jadi anak-anak bagaimana dikembangkan jadi biar otaknya itu biar otaknya itu berpikir gitu mah. Jadi nanti anak itu dibiasakan untuk berpikir, memecahkan masalah segala macam, tidak hanya asal misalnya menemui kendala terus langsung hanya bisa nangis atau apa. Nah, di aspek kognitif ini anak distimulus agar otaknya berkembang dengan pesat. Yang selanjutnya yang kelima adalah aspek bahasa. Nah, ini anak-anak mungkin ada yang bahasanya masih ada yang sudah lancar, bisa berbahasa secara aktif, jadi bisa menjawab pertanyaan, jadi ngobrol itu berarti anak-anak perkembangan bahasanya itu bisa sudah berkomunikasi secara aktif. Tapi ada juga yang masih berkomunikasi secara pasif, jadi hanya diperintah tahu, anak itu tahu, mengerti dengan apa yang dibicarakan sama mama papanya, tapi tidak bisa untuk menjawab atau mengungkapkan. Itu masih komunikasi pasif. Nah, di sini nanti Ananda juga bagaimana dirancang kurikulum untuk bisa menumbuhkan aspek bahasa agar berkembang dengan maksimal. Dan aspek perkembangan selanjutnya adalah aspek seni. Ya, ini berkaitan dengan daya imajinatif dari anak-anak. Ya, anak-anak yang imajinatif, yang kreatif, itulah yang harus
kita pupuk, kita kembangkan. Jadi anak nanti berpikirnya itu berpikir yang tidak monoton gitu mah, jadi mempunyai daya imajinasi. Nah ini nanti bisa lewat lukisan, melukis atau berimajinasi dengan bernyanyi, menciptakan nada-nada sendiri. Itu anak-anak sedang berimajinasi itu. Jadi punya aspek perkembangan seni yang memang harus dipupuk. Nah itu sekilas mengenai Gen Taqwa dan gambaran bagaimana nanti kurikulum yang akan diajarkan. Sekali lagi di sini ya Mama Papa, kami menekankan bahwa mohon kerjasamanya antara Mama Papa dengan pihak sekolah untuk memaksimalkan tumbuh kembang dari Ananda. Nah, nanti untuk agar tepat sasaran bagaimana pola pembelajaran yang pas untuk Ananda, nanti pada saat bunda-bunda berkunjung mungkin akan sedikit memberikan beberapa pertanyaan mengenai kondisi Ananda di rumah, moodnya gimana, atau ada kakaknya enggak, ada ininya enggak, kayak gitu. Jadi biar semua masing-masing siswa itu benar-benar pembelajarannya bisa efektif dan maksimal sesuai dengan kondisi di rumahnya. Seperti itu ya Mama Papa. Demikian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah dan membacakan tentang pentingnya peran orang tua dalam pembelajaran selama pandemi, sekaligus membacakan tata tertib dan metode pembelajaran selama daring. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu kembali dalam acara orientasi siswa baru 2020-2021. Salawat serta salam kita tujukan pada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kabarnya Mama dan Papa semuanya? Kami harapkan semuanya dalam kondisi yang sehat. Tidak terasa kita sudah masuk ke dalam tahun ajaran baru dan pembelajaran akan segera dimulai. Mama dan Papa, sesuai dengan kesepakatan dan hasil angket yang kita sebarkan, bahwa metode pembelajaran di PGTK Gen Taqwa Islamic School adalah dengan menggunakan metode daring. Metode daring sini bisa dengan metode tatap muka memakai Google Meet atau Google Duo, melalui penugasan melalui grup WA, ataupun dengan pembelajaran video interaktif. Kami akan menjelaskan alur pembelajaran daring PGTK Gen Taqwa Islamic School. Yang pertama, jadwal pembelajaran untuk playgroup dalam seminggu, yaitu ada 3 hari, hari Senin, Rabu, dan Jumat. Sedangkan untuk TK, hari pembelajarannya selama 5 hari, yaitu mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Kemudian setiap pembelajaran kami akan mengirimkan paket pembelajaran, yaitu di dalamnya terdapat worksheet, AP, dan alat pembelajaran yang lainnya. Penugasan pembelajaran akan dimulai pukul 8 pagi setiap harinya. Kemudian siswa diminta untuk bisa segera mengerjakan semua tugas-tugas yang diberikan oleh guru melalui grup WA, dan akan dilaporkan maksimal jam 9 malam.
Kemudian apabila ada dari mama atau papa merasa kesulitan ataupun ada penguluran waktu pengumpulan tugas, bisa menghubungi wali kelasnya masing-masing. Kemudian kami akan menyampaikan program kegiatan tahunan PG TK Gen Takwa Islamic School tahun ajaran 2020-2021. Karena kondisi sampai dengan saat ini tidak memungkinkan untuk kita melakukan kegiatan keluar, semua kegiatan akan dialokasikan dalam pembelajaran daring. Misalnya akan ada pembelajaran tentang ada kegiatan, ada kegiatan perayaan HUT RI. Nanti akan dibuatkan kegiatan tetap berjalan tapi tetap berada di rumah. Kemudian seperti Ramadan Ceria, tetap akan ada kegiatan Ramadan tapi bentuknya bisa penugasan ataupun melalui video interaktif. Sampai dengan bulan Desember semua pembelajaran masih dalam metode daring. Kemudian untuk bulan Januari sampai dengan bulan Juni kami alokasikan ada kegiatan outing, pelepasan siswa, dan pembagian rapot semester 2. Ini tentatif semuanya mama dan papa. Jika memungkinkan semuanya akan dilaksanakan secara offline akan kami adakan. Tapi jika aturan dari pemerintah tidak mengizinkan kita untuk mengadakan kegiatan yang lebih dari 5 atau 10 orang, maka kegiatan itu kami akan alokasikan pada kegiatan yang bisa kita lakukan secara daring. Kemudian untuk pelepasan siswa juga begitu, pelepasan siswa akan tetap kita laksanakan menunggu kondisi, melihat dan menunggu keadaan yang berjalan pada saat itu. Jika memungkinkan kami akan melakukan kegiatan pelepasan siswa. Kalaupun tidak memungkinkan akan kami buatkan wisuda virtual seperti yang dilakukan pada tahun ini pada pelepasan PG. Untuk kemudian kegiatan makan bersama akan tetap berjalan. Jadwalnya seperti yang tertera, setiap bulannya 1 kali ada jadwal makan bersama. Kemudian kira-kira bagaimana pelaksanaannya, Ma? Semua makanan, semua menu-menu yang ada itu akan kami kirimkan bersama dengan paket pembelajaran yang akan diberikan kepada semua siswa. Jadi bentuknya nanti seperti bingkisan, seperti itu ya, Ma. Paket pembelajaran akan kami berikan 2 minggu sekali. Insya Allah akan kami berikan 2 minggu sekali di hari Jumat dan Sabtu. Untuk jadwal akan menyusul melalui grup WA. Kemudian untuk baik Mama, sekian pemaparan saya tentang metode daring yang akan digunakan selama pembelajaran di PG dan TK Gen Takwa Islamic School. Apabila ada pertanyaan ataupun saran, bisa langsung menghubungi saya di nomor WA saya yang akan tersebut di berikut ini. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu perkenalan guru-guru PG TK Gen Takwa serta karyawannya. Nama saya Bunda Ika, mengajar di TKB. Nama saya Bunda Ita, mengajar di TKA. Nama saya Bunda Ayang, mengajar di TKA. Nama saya Bunda Nana, mengajar di TKB. Nama saya Bunda Siska, sebagai admin.
Nama saya Kak Yuga sebagai asisten. Oke. Nama saya Kak Gofur sebagai staf. Alhamdulillahirrabbilalamin, acara demi acara dapat kita lalui dengan lancar. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh wali murid yang telah memberikan waktunya, yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara sosialisasi program melalui daring. Saya di sini selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah warridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.